Hi everyone, so I'm Joe and this is the second edition of my YouTube channel. So as I promise, harusnya akan ada kelanjutan dari review-review produk beauty lainnya. Dan sekarang gue pengen bahas soal sunscreen. Dan sunscreen yang akan gue bahas kali ini adalah sunscreen dari Emina Sun Protection SPF 30 PA+++ dari Emina. Sebelum gue bahas soal produknya, gue pengen bahas soal company-nya. Basically, Emina ini adalah salah satu brand yang diusung oleh, let's say, PT Paragon Teknologi dan Innovation, yang mana adalah PT atau perusahaan yang menginduki Wardah, Makeover, dan juga termasuk Emina dan beberapa brand lainnya. Jadi mereka punya banyak brand dan ada satu holding company namanya adalah Paragon gitu ya. This is actually local company, very legit, dan to be honest, gue suka banyak dari formulasi yang mereka bikin. What about this product? Let's dive right into it. So kalau kita ngomongin soal sunscreen, ini adalah subkategori dari skincare yang paling tricky. Kenapa gue bilang paling tricky? Karena basically semua produk yang kita pakai yang kategorinya adalah kosmetik atau non-obat, of course nggak termasuk hydroquinone, nggak termasuk dengan direct retinoid acid gitu ya. Impactnya ke kulit itu sebenarnya incremental. Artinya apa? Harus dibuild perlahan dan harus memakan waktu cukup panjang untuk kemudian mendapatkan hasil yang memang diklaim oleh produknya. Dan targeted claim dari skincare produk yang kita pakai tersebut tidak akan tercapai jika kulit kita tuh nggak diproteksi dengan sunscreen, karena memang impact dari SUV sinar matahari itu memang impactnya cukup mengganggu proses bekerjanya skincare yang tadi kita udah pakai pelan-pelan tadi ya. Sesederhana itu sih sebenarnya penjelasannya. Nah, untuk Sun Protection Emina SPF 30 PA+++ ini, gue akan tunjukin ke kalian gimana caranya gue aplikasikan di wajah gue setengah, dan setengah lagi nggak gue aplikasikan biar kalian bisa lihat bedanya. Dan gue akan kasih tahu pendapat gue tentang produk ini. Oke, sebelum gue bahas texture dan lain-lain, gue pengen kasih tahu dulu bahwa SPF 30 dan PA+++ di produk ini itu artinya apa? Artinya sebenarnya SPF 30 itu adalah dia memiliki standardized UVB protection rating, di mana ketika kita mengaplikasikan produknya dengan ketentuan yang benar. Ketentuan yang benar seperti apa? Bahwa kita aplikasikan 2 mg per cm persegi wajah kita. Nanti akan gue liatin sebenarnya 2 mg per cm persegi itu butuhnya seperti apa sih per aplikasi. Maka kita akan mendapatkan UV filter B, UVB filter maksud gue, yang jika diaplikasikan membuat kulit kita bereaksi 30 kali lebih baik atau terbakar 30 kali lebih lama ketimbang tidak dipakai sunscreennya gitu ya. Sementara PA adalah standardized UVA protection yang dipakai di negara-negara Asia, karena negara Eropa dan Amerika pakainya PPD, which exactly sebenarnya sama aja gitu ya. Dan semakin banyak plusnya, semakin tinggi proteksinya. That's basically sesederhana itu untuk kita pahami. So let's talk about the product. So kalau kalian lihat produknya, gue akan tuang di tangan gue. So this is basically the texture. Kalian lihat teksturnya agak paste-like, seperti pasta gitu ya. Dan seperti pasta ini kalau dipegang memang kelihatannya seperti tebel gitu ya. Cuman memang kalau diaplikasikan nggak selama itu sih dia nyerapnya. Kelihatan ya, dan warnanya itu agak putih-putih pucat. Dan gue pribadi kalau gue lihat teksturnya, gue suka banget karena memang ketika diaplikasikan tidak membuat kulit terasa lengket gitu ya. Dan kalau gue cium, ada terasa aroma fragrance, dan memang di ingredients list-nya ditulis ada fragrance-nya walaupun tidak terlalu tinggi di susunan ingredients list, tapi berada di tengah, yang mana
menurut gue agak lumayan mengkhawatirkan. Dan gue akan coba aplikasikan sambil gue bicarakan soal ingredients. Basically kalau kita ngomong 2 mg per cm persegi, harusnya sudah banyak yang hitung, gue juga udah hitung. Untuk wajah rata-rata orang Asia itu membutuhkan sekitar 2 jari, sebanyak 2 jari ya. Nah 2 jari itu seperti apa? Nah 2 jarinya itu kalau gue sih seperti ini gitu ya. Karena kadang kalau gue lihat di beberapa social media platform, mereka bikin 2 jari tapi tipis banget, kayak garnish sausnya kalau makan di restoran Italia, yang mana udah pasti nggak bakalan cukup gitu ya. Ini sih buat seluruh wajah, dan harusnya gue cuma pakai satu jari karena gue cuma pengen pakai setengah. Jadi gue akan pakai setengah di sebelah sini dan kalian akan lihat hasilnya ya. Yang ini gue singkirin dulu. Oke, so basically gue lagi aplikasikan ini ke wajah gue. Sensasi makanya ada rasa dingin nggak ada rasa aneh-aneh, tingling, cekit-cekit atau apapun, nggak juga gitu ya. Cuman memang karena gue ini bukan pertama kali gue pakai ini, ketika dipakai dan kita nggak set dengan powder atau apapun gitu ya, akan cukup menyengat di mata gitu ya, bikin mata sakit ketika kita keringetan gitu, karena dia pasti akan turun gitu ya. Semakin kita beraktivitas banyak keringat, turun karena mata emang rada pedih gitu. Nah kalian lihat impactnya memang ketika kita pakai sunscreen, apalagi filternya adalah chemical filter seperti produk ini, oil film yang dipakai di sini bikin seperti kerasanya, terutama untuk kulit oriental seperti gue, rasanya memang agak sedikit bikin kulit kusam. Tapi gue udah coba sunscreen lain, bahkan efek kusamnya tuh jauh lebih banyak. Jadi memang kalau nggak suka dengan aftertone yang dihasilkan, bisa diset dengan produk berikutnya yang memang kalian nyaman pakai, be it foundation, be it powder, apapun lah ya. Kalau gue biasanya gue cuma pakai bedak bayi, tapi itu juga kalau gue memang plan untuk beraktivitas di luar. Kalau enggak ya gue biarin aja gitu. Kalau gue lagi di dalam ruangan AC gini, gue biarin aja. So basically let's talk about the ingredients. So mungkin nggak bakalan kelihatan kalau gue tunjukin di sini. Nanti mungkin gue akan bikinin screenshotnya dan gue akan pasang di sini gitu ya, kalian bisa lihat. Yang mana sebenarnya yang mengkhawatirkan bagi gue adalah ingredients nomor 2-nya adalah etanol. Etanol itu apa? Etanol itu adalah derivatif atau bentuk lain dari alkohol. Dan rule of thumb gue adalah ketika gue beli skincare produk dan ada alkohol, baik itu hydrating maupun non-hydrating alkohol seperti etanol ini, dalam urutan 1-6 di ingredients list, gue mulai worry gitu ya. Kenapa? Karena dari studi ilmiah yang gue baca, walaupun dia adalah good alcohol seperti cetyl atau stearyl alcohol, ada impact disrupting terhadap layer kulit kita atau acid mental kita, sehingga in the long run bisa bikin sensitizing dan kulit kita jadi lebih lemah terhadap external agent yang bikin kulit kita biasanya iritasi ataupun alergi gitu ya. Therefore gue agak-agak cemas. Nah untuk produk ini cemas dong, cemas banget karena udahlah pakai etanol, dan etanol ditaruh di ingredients kedua. So setelah etanol, apalagi sih yang gue liatin di sini? Yang gue liatin adalah memang dia pakainya adalah chemical filter, dan dia punya Dimaticon yang mana adalah bentuk lain atau turunan dari silikon, which is sebenarnya fine gitu kan. Gue tidak kemakan dengan klaim-klaim clean beauty yang memang gimmicky banget buat gue. Terus dia punya phenoxyetanol yang mana sebenarnya turunan alkohol tapi digunakan untuk sebenarnya digunakan untuk preservatif di sini atau pengawet. Dan dia punya pantenol atau vitamin B5, butylene dan propylene glycol yang mana adalah hydrating humectant. Dan kemudian alkohol, dia cuma sebut alkohol. Dia sebut polyphenol alkohol yang mana nggak terlalu jahat ya sebenarnya. Dia pakai aloe vera dan juga kita lihat lagi, dia nggak pakai PEG atau
polyethylene glycol, which is good. Dan dia pakai BHT, another preservative which is good, and that's it gitu ya. Dan verdict dari gue apa? Sebenarnya kalau gue ngejudge produk ini tanpa ngelihat ingredients listnya, gue akan bilang ini adalah produk bagus. Kenapa gue bilang produk bagus? Kalian bisa lihat bahwa di sebelah kiri, sisi sebelah kiri wajah gue yang gue aplikasikan produk ini sebenarnya tidak terlalu kusam versus sebelah kanan yang gue gak pakai apa-apa gitu ya. Jadi kusamnya itu nggak seperti sunscreen lainnya yang memang diformulasikan untuk kulit kering. Dan definitely kalau lihat formulasinya ini diformulasikan memang untuk kulit berminyak, walaupun dia pakai silikon, which is sebenarnya lebih aman dipakai untuk kulit kering gitu ya. Tapi karena gue baca adanya etanol ataupun alkohol di susunan ingredients listnya, bahkan di urutan kedua, gue sangat khawatir akan skin barrier gue, yang mana dampaknya pasti akan terdisrupted dalam jangka panjang, karena kita harus pakai banyak kan ya. Satu, kita harus pakai banyak, harus aplikasi dalam dan setiap 2 jam, dan sehari bisa habis berapa gitu ya. So verdict gue adalah let's talk about what's good about this product. What's good adalah harganya murah gitu ya. Kebayang kalau kita harus aplikasikan 2 jari setiap 2 jam ke wajah kita, dan dengan harga sunscreen Jepang atau Korea yang harganya 129.000 sampai 149.000 paling murah gitu ya. Kita bisa beli rumah dalam 10 tahun gitu, saking mahalnya, hanya untuk memproteksi kulit dari UVA and UVB, dan harus direaplikasikan untuk mendapatkan benefit yang dibutuhkan gitu. Dan apalagi yang gue suka adalah memang gampang menyerap produknya. Pasti dengan adanya alkohol itu memang produk akan lebih cepat menyerap ya, dan penetration enhancer juga gitu. Dan gue suka efek itu di skincare. However, gue peduli dengan long term longevity dari skin barrier gue, sehingga gue tidak bisa within my conscious mind untuk menggunakan produk ini dalam jangka panjang. So verdictnya adalah gue nggak rekomendasikan penggunaan produk ini dalam jangka panjang, walaupun produk ini sudah dipakai begitu banyak orang karena mungkin distribusinya bagus sekali ya. Kalau lo mau cari produk ini, ada tersedia di minimarket chain yang ada di sekitar rumah kalian, dan that's how I actually got it gitu. Dan gue waktu itu lagi jalan-jalan butuh sunscreen buru-buru, dan akhirnya gue ambil tanpa baca ingredients listnya terlebih dahulu. That's it for today. Will I recommend another sunscreen? I will definitely look into what's available in the market, dan gue akan coba kasih tahu kalian apa yang bisa dipakai dan bagus untuk tipe-tipe kulit yang berbeda. Stay tuned for those updates. Dan as of now, that was it for today. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, likes, dan komen, terutama untuk produk-produk ataupun skincare apalagi yang butuh gue review. Share this video dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan untuk mendengar video ini, atau teman-teman kalian yang pakai. See you next time. Thank you.